kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi. Tahukah kalian, penemuan apa yang menjadi awal bagi perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini? Pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Memasuki abad ke-20, perkembangan TIK ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Kemudian diikuti pula oleh transmisi audio visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi. Lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan melalui penciptaan rangkaian terpadu. Pada puncaknya melahirkan mikroprosesor. Mikroprosesor inilah yang menjadi otak perangkat keras komputer dan terus berevolusi sampai sekarang. Perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan menggantikan teknologi analog. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Konvergensi telekomunikasi komputasi multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21 yang dikenal dengan era disrupsi, sebuah masa yang menggila sistem manual dengan serba digital. Terbukanya berbagai macam akses informasi dan penguasaan teknologi harus diiringi dengan sikap yang bijak. Sudah siap belajar? Jangan lupa diawali dengan doa ya. Internet merupakan salah satu teknologi informasi yang penting pada saat ini. Internet merupakan jaringan komputer global yang seolah menjadi kebutuhan pokok setiap orang. Di Indonesia, jumlah pengguna internet tiap tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik pengguna internet di Indonesia dari tahun 2017 hingga prediksinya sampai dengan tahun 2026. Jika kita lihat peringkat dengan kategori pengguna internet terbanyak di Asia, maka Indonesia berada pada peringkat ketiga setelah Tiongkok dan India. Berdasarkan riset, waktu yang dihabiskan orang Indonesia untuk mengakses internet per hari rata-rata yaitu 8 jam 52 menit. Sedangkan pengguna internet berdasarkan usia dapat kita lihat pada grafik berikut. Pengguna internet terbanyak berada pada rentang usia 13-18 tahun. Disusul kemudian rentang usia antara 19 dan 34 tahun. Penggunaan teknologi informasi dengan memanfaatkan internet di hampir setiap aspek kehidupan berdampak pada banyak hal. Dampak positif penggunaan teknologi informasi antara lain memudahkan kita berkomunikasi, menghemat waktu, menghemat biaya, memudahkan kita memperoleh akses informasi secara tepat dan seketika atau real time, meringankan pekerjaan, mudah terhubung dengan dunia luar, memaksimalkan produktivitas, menghasilkan banyak inovasi. Dalam dunia pendidikan dapat memudahkan pembelajaran dalam jaringan atau kita kenal dengan istilah e-learning dan lain-lain. Namun, apabila kita lalai dalam penggunaan teknologi informasi, tidak menutup kemungkinan akan muncul dampak negatif penggunaan teknologi informasi, seperti meningkatnya penggunaan listrik, gangguan kesehatan, kerawanan keamanan data, gangguan kehidupan sosial, munculnya tindak kejahatan baru di dunia maya atau dikenal dengan cybercrime. Gangguan psikologis seperti kecanduan atau perilaku sosial menyimpang lainnya. Peran manusia tergantikan, munculnya biaya lain di luar kebutuhan utama dan lain sebagainya. Pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi bertujuan untuk membangun knowledge-based society habit. Maksudnya bahwa pemanfaatan
Teknologi informasi digunakan untuk menumbuhkan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mencari atau mengolah dan mengelola informasi, mengubahnya menjadi pengetahuan baru dan mengomunikasikannya kepada orang lain. Mengembangkan keterampilan penggunaan teknologi informasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah diharapkan dapat membantu memperoleh cara baru dalam aktivitas belajar mengajar sehingga lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sumber belajarnya. Teknologi memiliki dampak positif dan negatif seperti yang telah kita pelajari. Terbuka luasnya akses informasi memberikan kesempatan untuk kalian belajar dan menambah wawasan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, kalian juga bisa mencari berita melalui media massa, media cetak, maupun audio visual tentang dampak kemajuan teknologi informasi terhadap pendidikan menengah di Indonesia. Terima kasih telah semangat belajar hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.